Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiman dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktikkan tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan soal yaitu pertama membuat segitiga dari NIM ya, dan kedua membuat deret aritmetika dari NIM juga, dan yang ke soal terakhir yaitu membuat bilangan prima dari NIM mahasiswa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pokok materi. Oke. Oke, baik. Untuk pembuatan atau pengkodingan TypeScript sendiri, saya menggunakan VS Code ya, atau Visual Studio Code. Formula kita buka dulu foldernya, folder yang akan kita jadikan repository atau tempat penyimpanan untuk file-file TypeScript ini atau tugas TypeScript ini. Lalu kita buka file, terus open file atau open folder, maaf. Kita di sini ya. Masuk sini. Oke, kita buat filenya. Pertama, perintah yang pertama yaitu membuat segitiga ya dari ini. Saya namakan tugas segitiga ya, atau tugas satu aja. Tugas nomor satu TS ya, karena ini TypeScript. Oke, create new. Kita simpan di folder yang tadi. Setelah itu kita masukkan scriptnya ya. Kebetulan saya udah membuat scriptnya supaya nggak lama ya. Kita coba saja. Nah, ini scriptnya. Kita save dan kita buka terminalnya. Terminal, klik new terminal. Ini udah keluar ya terminalnya. Ini muncul foldernya ya. Karena sebelumnya saya udah menginstal Vue di sini, di VS Code ini. Jadi untuk script TypeScript ini tidak mesti dikompilasi ke JavaScript ya. Langsung bisa dieksekusi di sini. Oke, kita masukkan perintahnya ya. Yes, node. Terus ketik file yang tadi ya, yang kita sudah save tadi atau yang di atas itu. Tugas nomor satu TS ya. Ini TypeScript langsung ya. Klik enter. Nah ini sudah tereksekusi dengan baik ya. Untuk segitiganya karena NIM saya ujungnya 5, jadi si nya atau kakinya itu ada 5 ya. Terdiri dari 5. Perlu diketahui pada soal ini digit terakhir dari NIM digunakan untuk menentukan tinggi segitiga ya. Dari NIM yang saya ini, digit terakhir adalah 5, sehingga tinggi segitiga yang dibentuk berjumlah 5 baris. Program menggunakan dua perulangan for bersarang, yaitu perulangan luar menentukan jumlah baris dan perulangan dalam mencetak angka dari 1 hingga baris ke i ya. Hasilnya menampilkan pola segitiga angka secara bertahap dari baris pertama sampai dengan baris terakhir. Program ini berjalan dengan baik, menunjukkan pemahaman tentang penggunaan loop bersarang dan manipulasi string ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke soal nomor 2 ya. Kita lihat dulu perintahnya seperti apa. Nomor 2 itu buatlah deret aritmatika dengan NIM ya. NIM-nya yang tadi yang saya miliki. Ambil 2 digit terakhir dari NIM, jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda atau step buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Oke, langsung aja ke scriptnya ya. Kita buat file baru ya. File, new file. Kita kasih nama tugas nomor 2 aja ya.
Oke, kita masukkan lagi scriptnya atau dummy-nya ya. Kita save, kita eksekusi ya. Langsung ketik scriptnya ts node. Terus itu kan kita kasih nama tugas nomor 2. Kita ketikkan tugas nomor 2. Tes apakah berhasil. Nah, ini berhasil ya. Yaitu untuk baris digit terakhir NIM saya kan ini di angka 55 ya. Ini benar kan? Awalnya dari 55. Terus mencetak perbedaan stepnya 3 karena ini deret ketiga terakhir itu angka 2 ditambah 1 ya untuk script ini. Ini 3 ini teh jadi stepnya 3. Jadi perbedaan eh, untuk angkanya itu 3 yaitu 55, 58, 61, 64 sampai 82. Harus berjumlah 10 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Udah bener ya. Nah, itu program ini menggunakan dua digit terakhir yaitu 55 sebagai nilai awal deret dan digit ketiga yaitu 2 ya dari belakang sebagai dasar penentu. Setelah ditambah 1 bedanya menjadi 3. Ini ya. Perulangan for digunakan untuk menghitung 10 suku pertama. Ya ini ya, 55 sampai 82 dengan perbedaan selisihnya 3. Eh, dengan deret aritmatika dengan rumus suku ke I. Dengan A ditambah I dikali beda ya pembedanya. Berulang ini menunjukkan logika pengambilan angka dari NIM dan perhitungan dari aritmatika ya telah diterapkan dengan benar karena tereksekusi ya. Selain itu pemakaian fungsi slice ya dan indexing string juga sudah tepat. Oke, berhasil ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Jadi kita cek perintahnya ya seperti apa. Buatlah bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir dari NIM dan tambahkan 10. Jadi kan batas akhir pencarian bilangan prima ya. Oke, kita cek ya di scriptnya. Kita buat file baru juga lagi. File tugas nomor 3 ya, kita kasih nama .ts. Oke, kita masukkan lagi scriptnya. Itu dummy-nya ya. Nah, untuk pin-nya ya masih yang 255 di ujung belakang. 2 digit terakhir yaitu 55. Jadikan batas dasar bila lalu tambah 10 menjadi 55 tambah 10 jadi 65 ya. Harusnya 5 masih bisa difaktorkan. Coba kita eksekusi ya. Ts node tugas nomor 3.ts. Oh, sorry, ini belum di save ya. Sorry. Kita ketikkan lagi perintahnya. Oke, ini bilangan prima ya dari deret awal itu 2. Kalau satu kan bukan bilangan prima 2 sampai 61. Kenapa 61 bukannya 65 kan? Untuk digit terakhirnya 55 ditambah 10 harusnya 65 ya. Karena 65 itu bukan bilangan prima. Karena masih bisa difaktorkan. Jadi hanya sampai 61. Oke, sudah berhasil ya. Dari ketiga percobaan yang dilakukan, masing-masing program menggunakan bagian tertentu dari NIM ya, untuk menghasilkan pola dan perhitungan yang berbeda. Oke, secara umum, semua program berhasil dijalankan tanpa error setelah dikompilasi menggunakan TypeScript. Jadi langsung nggak dikompilasi sih, sebenarnya langsung
cek sih ya, karena view-nya atau interface untuk apa namanya, bukan interface namanya, framework ya, untuk TypeScript ini sudah diinstal gitu, jadi nggak usah dikompilasi lagi ke JavaScript untuk kebanyakan apa kasus ya. Oke. Sekian tugas satu pemrograman berbasis bergerak ini dengan menggunakan TypeScript ya. Semua program atau semua soal sudah berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Muhammad Fajar dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.